kalau kita ingin anak-anak kita salih, anak-anak kita hebat, anak-anak kita luar biasa, berikan nama yang baik, karena nama itu adalah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita adalah mengungkap rahasia ketangguhan ibu para syuhada di Gaza, Palestina. Seperti yang kita tahu, sampai hari ini saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, khususnya di Rafah, masih berada dalam kondisi yang menderita ya teman-teman semua. Perang belum berakhir, kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan sebelum saya tayangkan satu buah video, saya ingin teman-teman semua berkonsentrasi dulu. Kalau kita bicara tentang Palestina, maka tentu di sana ada banyak sekali kisah. Salah satunya adalah kisah dari Siti Maryam dan bagaimana ibundanya mendidik Siti Maryam. Kita mulai ceramah kali ini teman-teman semua. Sebelum saya membahas ibu-ibu yang hebat di Gaza, Palestina sana, saya mulai cerita pada hari ini dengan kisah Siti Maryam, karena Siti Maryam dari kecil itu berada di Baitul Maqdis, Palestina. Baik, saya langsung mulai, nggak apa-apa ya Bu, karena waktu kita sangat terbatas. Dalam surah Ali Imran teman-teman sekalian, di ayat ke 26 ya, 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki saya salah ayatnya ya. Baik. Kita lihat teman-teman semua dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Saya ralat lagi ya, Bu. Oke, kalau kita mau bicara mengenai Siti Maryam dididik oleh seorang ibu yang sangat hebat. Kita berkonsentrasi sekarang dalam surah Ali Imran 35 sampai ke 37. Nah, ini nih ayat yang mau saya baca dari tadi ya. Baik, ibu-ibu tahu Siti Maryam adalah orang yang paling luar biasa, Masya Allah. Di dalam hidupnya dikatakan pada masanya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Beliau memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ali Imran ayat ke-42. Nah, ayatnya adalah wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Di sini kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Ada apa dengan Siti Maryam? Kenapa Siti Maryam menjadi seorang wanita yang sangat mulia pada masanya? Ternyata karena pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu yang hebat di Palestina. Ibunda Siti Maryam melakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan anak yang hebat ini. Kita belajar bagaimana parentingnya Ibunda Siti Maryam terlihat dalam surah Ali Imran ayat ke-35 sampai ayat ke-37. Apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam? Kita hari ini mau jadi ibu-ibu yang hebat maupun calon ibu yang hebat. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam di Palestina? Pertama, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 35, berdoa. Bahkan ketika dalam kandungan, ibu yang salihah ini bertekad, anak ini kelak akan menjadi seorang pejuang, akan menjadi seorang pengabdi, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu ini harus menjadi ibu yang salihah, yang punya tekad. Bahkan ketika lagi mengandung, ya Allah, kelak anak ini menjadi anak yang mengabdi untuk agamamu ya Allah. Ini dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Ibunda Siti Maryam berdoa, doanya adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibunda Siti Maryam berdoa, teman-teman semua, kalau mau punya anak hebat, anak luar biasa, belajar dari Ibunda Siti Maryam. Beliau berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, aku berjanji kepadamu bahwa apa yang menjadi dalam kandunganku ini, janinku ini, kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Kalimat ini tidak akan pernah keluar
dari seorang ibu yang tidak salihah. Kalimat ini tidak akan pernah keluar dari ibu yang tidak dekat dengan Tuhannya. Ya Allah, aku berjanji, kelak janinku yang aku kandung ini akan menjadi pengabdi untuk agamamu ya Allah. Jadi Siti Maryam menjadi wanita yang hebat, wanita terpilih di masa itu karena ibundanya hebat, yang berdoa, berjanji, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang aku kandung kelak menjadi penolong agamamu ya Allah. Jadi kalau kita lagi hamil, lagi mengandung, atau anak kita, adik kita, atau siapapun yang mengandung, ingatkan, kita berjanji pada Allah, anak ini boleh jadi apapun, tapi apapun profesinya, dia adalah seorang pengabdi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh ibunda Siti Maryam sehingga di Palestina kita tahu kisahnya tentang Siti Maryam. Siti Maryam hebat karena ibu yang hebat. Yang kedua yang dilakukan oleh ibunda Siti Maryam, lihat dalam surah Ali Imran ayat 36. Apa yang dilakukan oleh ibunda Siti Maryam? Wa inni samaituha Maryam. Diberikan nama yang indah, nama yang baik, nama yang berupa doa, yaitu diberikan nama Maryam. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita salih, anak-anak kita hebat, anak-anak kita luar biasa, berikan nama yang baik karena nama itu adalah doa. Suatu ketika ada seorang ibu dan ayah mengadu pada Sayyidina Umar bin Khattab, anakku durhaka, anakku nakal. Kata Umar bin Khattab, nanti dulu, aku panggil dulu anak kamu. Apa yang terjadi sesungguhnya? Anak ini mengatakan, ibu saya dan orang tua saya, ayah saya bukan orang tua yang baik. Mereka tidak memberikan aku nama yang baik. Mereka tidak memberikan aku seorang ibu yang baik dan tidak memberikan pendidikan agama yang baik. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Jadi tugas orang tua adalah memberikan nama yang baik. Ibunda Siti Maryam, ibundanya Siti Maryam memberikan nama anak itu anak yang baik. Ketiga, apa pendidikan ibundanya Siti Maryam kepada Siti Maryam? Kembali berdoa lagi. Doanya teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalimat yang diucapkan oleh ibunda Siti Maryam adalah, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi seorang ibu kalau mau punya anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, semua kalamnya, semua perkataannya berisi doa-doa. Tidak boleh ibu mengatakan anak nakal, anak bandel, anak kurang ajar, ini anak siapa, itu anak ibu, masih ibu tanya lagi ya. Dan anak-anak lainnya jangan diucapkan kalimat-kalimat negatif. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan teman-teman itu kepada anak adalah doa. Jadi hati-hati ketika berbicara sesuatu. Ibunda Siti Maryam mengajarkan kepada kita tentang doa yang selalu diucapkan oleh seorang ibu. Kalau ibu ingin anaknya jadi pejuang, selalu ucapkan doa setiap saat. Ucapkan secara spesifik, secara khusus doa untuk anak-anak kita seperti ibundanya Siti Maryam. Keempat, apa yang dilakukan ibundanya Siti Maryam kepada Siti Maryam? Memberikan Siti Maryam kepada pengasuh yang terbaik di tempat terbaik, yaitu Baitul Maqdis Palestina. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-37, di sini disebutkan bahwa pengasuhannya diberikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam seorang nabi yang sangat luar biasa. Diletakkanlah Siti Maryam di usia kecilnya di Baitul Maqdis Palestina. Jadi kalau ibu-ibu mau punya anak-anak yang soleh, anak yang luar biasa, pastikan lingkungannya lingkungan baik, sekolahnya sekolah baik, orang-orang terdekatnya, guru-gurunya orang-orang yang baik juga. Kelima, apa yang dilakukan ibundanya Siti Maryam? Akhirnya Siti Maryam diletakkan di Baitul Maqdis Palestina. Berpisahlah dengan sang ibu. Ternyata Siti Maryam bisa menjadi anak yang hebat luar biasa dikarenakan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Nabi Zakaria alaihissalam bertanya pada Siti Maryam pada surah Ali Imran ayat ke-37. Qala ya Maryam anna laki hada. Maryam, kamu dapat makanan semua ini dari mana? Kemudian Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Siti Maryam mendapatkan banyak sekali makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, mau anak-anak kita baik, maka pastikan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang halal lagi baik. Hari ini saya ngomongnya ngebut, Bu, karena bentar lagi asar, nggak apa-apa ya. Oke, kita review sebelum kita lihat video ini. 5 pendidikan ibundanya Siti Maryam. Pertama adalah berjanji, bertekad bahwa anak ini kelak ya Allah akan kujadikan sebagai pejuang agamamu. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Ketiga, kembali mendoakan dengan penuh
penuh berbagai macam doa. Termasuk Ibunda Siti Maryam berdoa, jauhkan dia dari gangguan syaitan ya Allah dan keturunannya ya Allah. Berdoa terus. Kemudian yang keempat, Ibunda Siti Maryam memberikan guru terbaik, tempat terbaik untuk anak-anak ini bertumbuh. Kemudian yang kelima, makanan yang halal lagi baik. Itu kisah sedikit, sekelumit tentang Ibunda hebat di Palestina. Salah satu yang kita bisa ambil contoh dari masa lalu adalah ibundanya Siti Maryam. Sekarang saya mau menyampaikan pada ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat yang ada di Gaza pada saat ini. Siapa mereka? Kenapa mereka begitu sabar luar biasa? Kita lihat video ini sebentar, lalu kita akan bahas supaya kita bisa punya juga jiwa-jiwa hebat seperti mereka. Sudah siap videonya? Kita lihat video ini bersama-sama, silahkan. Ibu-ibu, mereka semua kehilangan anaknya, lalu mereka mengucapkan terima kasih, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Anak-anak mereka diambil mati syahid, namun mereka mengucapkan terima kasih karena anak mereka hidup selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak mereka akan menyusul. Mereka tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengatakan Allah tidak adil dan jahat kepada mereka. Mereka mengatakan, apa ibu-ibu sekalian, bahwa alhamdulillah anakku telah mati syahid dan insya Allah aku pun akan menyusul mereka. Kesabaran yang sangat luar biasa, ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih menunjukkan tanda iman yang sangat tinggi. Dikala kesedihan menerpa mereka, tidak pernah keluh kesah ada di lisan mereka. Maka ibu-ibu yang luar biasa dari Gaza Palestina ini mendatangkan pembelajaran besar untuk kita. Ujian kita tidak ada apa-apanya ibu-ibu sekalian. Hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang apa yang terjadi dengan teman-teman kita di sana yang Allah uji dengan kematian demi kematian. Dan mereka mengatakan, ya Allah, secepat ini ya Allah, tapi ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah suatu yang pasti menimpa seorang mukmin. Ujian adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada diri kita. Ujian-ujian dalam kehidupan bisa berbentuk perkara yang menyenangkan, bisa berbentuk perkara yang menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami, kata Allah, akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Jadi apa yang kita lihat, kematian demi kematian itu pun akan terjadi kepada diri kita, teman-teman semua. Entahlah kita yang lebih dulu atau anak-anak kita yang lebih dulu, itu pasti terjadi pada diri kita. Sesungguhnya kematian ini merupakan sesuatu yang harus dan akan kita rasakan suatu hari nanti. Walaupun seorang itu mungkin diberikan hidup yang lama, bertahun-tahun, tapi pasti juga kita akan merasakan kehilangan. Kita juga pasti akan merasakan kesedihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami berikan kepadamu pasti cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian orang-orang yang kita cintai, kekurangan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia teman-teman di Gaza, ibu-ibu di Gaza ini kuat tabah karena mereka tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya bukan punya mereka, suaminya bukan punya mereka, rumah-rumah mereka bukan punya mereka, semua milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berhak kapanpun untuk mengambil yang jadi miliknya. Mereka kuat kenapa? Karena mereka sadar semua yang ada pada diri mereka bukan punya mereka, punya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipkan saja. Suatu hari nanti teman-teman semua itu pun akan kita rasakan juga. Ketakutan, kehilangan, kekurangan, 3 hal. Dalam surah Al-Baqarah 155 tadi kita akan merasakan akan ada ujian dahsyat dalam kehidupan kita,
kita akan merasakannya. Memang seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala janjikan wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam surah Az-Zumar ayat 10 pahala tiada batas. Susah teman-teman semua dalam menjalankannya. Tapi mau gimana lagi? Itulah kehidupan. Tidak pernah akan berhenti dari berbagai macam ujian. Kalau engkau tidak mau diberikan ujian, berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan adalah ujian demi ujian. Engkau marah pun ujian akan datang terus-menerus kepada dirimu. Tidak ada gunanya engkau marah-marah teman-teman semua. Marah-marah menunjukkan engkau tidak terima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Marah-marah kepada Allah menunjukkan engkau tidak ridha, engkau tidak beriman kepada qada dan qadar. Ciri orang beriman adalah beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah, menerima seluruh apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain sabar, selain terus melangkah maju untuk menjalankan kehidupan ini. Belajar dari ibu-ibu yang tadi, mereka mengatakan kami melahirkan untuk merasakan kehilangan. Kami melahirkan untuk merasakan kehilangan. Mereka menyusui anak-anak mereka bukan dengan air susu tapi dengan air mata teman-teman semua. Saking susahnya keadaan mereka pada saat ini. Kita belajar dari keadaan mereka, suatu hari nanti wallahu alam kesedihan itu pun akan terjadi pada diri kita dan kita diminta untuk bersiap-siap dengan itu semua. Wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Mereka tahu bahwa semua yang ada pada diri mereka bukan punya mereka, bukan punya kita. Semua punya Allah. Terserah Allah mau mengambil, bahkan diri kita, kesehatan kita bukan punya kita. Semua punya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menjalankan saja sampai nanti tiba masa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bisa jadi pejuang kalau ibunya seorang pejuang. Maka belajar dari kisah ibu-ibu dari Gaza Palestina, jangan jadi ibu-ibu yang lemah, yang menangis berhari-hari. Jangan, engkau punya Allah, engkau tidak sendirian.